Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Selasa 24 Agustus 2021 kita bisa berjumpa lagi ya anak-anak dalam pembelajaran daring. Meskipun kita belajar secara daring, saya harap kalian tetap bersemangat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Tommy, monggo silakan dipimpin doanya. Mulai. Ya, selesai. Hari ini hadir semua, nggih? Baiklah anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran hari Senin kemarin tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif secara buatan untuk muatan IPA-nya dan tentang membuat kesimpulan untuk muatan bahasa Indonesia. Ya, mohon suaranya di-mute dulu. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi saja. Akan Ibu tampilkan video pembelajaran untuk hari ini. Kalian harus menyimaknya. Nah, pelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga, pertemuan kedua dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, ini adalah anak-anak, Ibu akan menunjukkan video tentang langkah-langkah dari mencangkok. Kalian harus perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan guru. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi dari tema 1, buatan pada tumbuhan. Nah, hari ini anak-anak kita akan yang akan kita praktekkan hari ini adalah kegiatan mencangkok. Nah, bagaimana proses dan tahapan serta langkah-langkah dari mencangkok? Maka simak video berikut ini. Nah, sebelum kalian mempraktekkan untuk kegiatan mencangkok, maka kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahannya. Untuk alat dalam kegiatan mencangkok kali ini, yang kalian butuhkan, yang pertama adalah pisau. Tali ini nanti berfungsi untuk menali pada bagian yang dicangkok. Alat yang ketiga yakni kantong plastik. Alat yang keempat adalah ini adalah kokopit, ya, kokopit. Kokopit ini sudah direndam dengan air. Ini anak-anak kokopitnya. Ini kokopit. Kokopit ini sudah direndam kurang lebih 5 jam atau bisa juga 1 hari 1 malam. Nah, untuk bahannya tentu saja adalah batang yang akan kita cangkok. Di sini, Budian memilih batang dari pohon jambu. Ingat anak-anak, batang yang bisa dicangkok adalah batang yang memiliki kambium. Di mana batang berkambium itu dimiliki oleh tumbuhan dikotil akta terlebih dahulu. Kerat menggunakan pisau, ya. Kalian kerat yang kuat.
ketika pada kulit bagian yang lain terkelupas. Ya, maksudnya adalah kita kuliti, kita buang kulitnya. Seperti ini. Sekarang kita tinggal membersihkan kambiumnya. Nah, kambium itu adalah seperti lendir yang menempel pada batang pohon ini. Ya, nih kalian bersihkan dulu kambiumnya. Tujuannya apa anak-anak? Kambium ini dihilangkan agar kambium ini nanti ya tidak akan membentuk kulit batang lagi seperti ini ketika nanti sudah dicangkok. Kalian ingat kambium kalau keluar ini membentuk kulit, ke dalam membentuk kayu. Jadi harus dihilangkan dulu agar dia tidak membentuk kulit keluar. Jadi ini kambiumnya sudah hilang. Nah, langkah selanjutnya adalah anak-anak kokopit tadi ya. Ya, kokopit yang sudah direndam tadi selama 5 jam, kurang lebih 5 jam, bisa juga sehari semalam, bisa. Nah, itu kalian peras, kemudian masukkan ke dalam kantong plastik, seperti ini. Seperti ini, kemudian ditali kantong plastiknya. Agar apa? Agar kantong plastik ini tetap menahan, agar kokopit tetap bahkan dari itu kulit tempurung, kulit, dan lebih mudahnya kita gunakanlah kantong plastik ini dan juga kokopit. Nah, nanti untuk menempel di sini sebagai medianya, nanti kan kita tutup anak-anak ya. Ini lebih dahulu kita lubangi plastiknya kurang lebih sepanjang dari sudah kita ini yang sudah akan kita cangkok. Plastiknya kita lubangi seperti ini. Setelah berlubang seperti ini, baru kita tempelkan ke batang yang sudah kita berikan tadi. Kembali, rapikan kembali. Bawah juga kita rapikan, kita ini langkah-langkahnya anak-anak tadi ya. Dimulai dari yang pertama, kalian menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian kalian memilih batang pohon yang akan dicangkok, kemudian mengeratnya kurang lebih 5 cm. Buang kulitnya, kemudian dibersihkan kambiumnya, yang terakhir adalah bungkus dengan kokopit. Nah, menunggu ini kurang lebih 1 bulan. Demikianlah anak-anak langkah-langkah dalam kegiatan mencangkok yang merupakan bagian dari salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, untuk tugasnya adalah di rumah kalian silahkan mempraktekkan kegiatan mencangkok ini dan jangan lupa videokan proses kegiatan kalian selama mencangkok. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah muatan untuk bahasa Indonesia tentang ide pokok. Letak ide pokok. Ide pokok itu bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Perhatikan, kalimat ide pokok harus sama dengan kalimat pada bacaan. Nah, setelah mengetahui tentang ide pokok, sekarang bacalah bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Ini ada juga bacaan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Itu tadi tentang cara-cara atau langkah dalam mencangkok, serta tentang materi tentang ide pokok. Nah, anak-anak, dari sini
masih ada yang perlu kalian tanyakan tentang bagaimana cara atau proses dalam mencangkok apa tidak? Kira-kira nanti kalian bisa apa enggak, apa yang sulit atau di mananya? Halo, masih ada orangnya? Ada. Ada, ya. Jadi nanti ya ada. Jadi saya tegaskan lagi, Budian tegaskan lagi, bahwasanya dalam mencangkok kalian itu harus memilih tanaman induk adalah tanaman yang berkeping dua atau dikotil yang memiliki kambium. Berdasarkan pengalaman, itu yang mudah dicangkok adalah tanaman jambu. Kalau di rumah ada jambu, ya, ada enggak di rumah tanaman jambu? Ada. Ada, Bu. Bu, kalau nggak ada tanaman jambu, Bu, ya rambutan boleh, mangga juga boleh. Nah, setelah kalian memilih, batangnya jangan yang terlalu besar, ya, jangan yang terlalu besar, dan juga jangan yang terlalu kecil. Usahakan yang ketika mencangkok itu yang ada pada bagian mata tunasnya. Setelah itu dikerat tadi, panjang keratannya kurang lebih 5 cm, jangan terlalu luas atau jangan terlalu panjang ya. Terus setelah itu dikuliti, dibersihkan kambium atau lendirnya. Agar nanti tidak membentuk kayu atau membentuk kulit yang keluar. Setelah itu baru kalian tempelkan tadi kokofit anak-anak. Kokofit itu bisa kalian beli di penjual bunga. Kenapa Budian tidak pakai humus di sini? Kenapa saya kok memilih memakai kokofit? Karena kalau kokofit itu sudah direndam air, dia akan menyerap air. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk menyirami dari tadi hasil cangkokanmu tadi. Jadi tujuannya itu, kokofitnya itu sudah menyerap air, makanya dibungkus plastik, agar tujuannya apa? Airnya itu tidak keluar, tidak merembes, jadi tetap lembab. Ya, jadi kalau nanti kamu pakai tanah humus, itu juga boleh. Dibungkus pakai sabut kelapa itu juga boleh. Cuman setiap hari kalian harus menyirami. Kalau pakai kokofit itu insya Allah tidak. Oke? Nanti bisa beli di penjual bunga, harganya nggak mahal. Nah, anak-anak tips lagi agar nanti cangkokan kalian itu cepat tumbuh akarnya, ketika merendam kokofit itu kalian campur dengan bawang merah kokofitnya. Kasih bawang merah 3 siung gitu atau 4 siung dicampur sama kokofitnya, itu akan lebih cepat untuk menumbuhkan akar. Bu, bawangnya dikupas nopo mboten? Bawang merahnya toh, ya dikupas. Ya, itu dicampur. Setelah itu baru diperas, dimasukkan plastik, kemudian digunakan untuk membungkus dari batang yang sudah kalian cangkok tadi. Nah, nanti sesuai dengan perintah yang ada di video tadi, tugas kalian adalah untuk mempraktekkan kegiatan mencangkok. Di buku kalian pun, di buku tema juga ada tugasnya di Mari Beraktivitas itu untuk kegiatan mencangkok. Saya beri waktu 3 minggu, nggih. Ya. Ya, itu sebagai tugas proyeknya. Oke. Nah, sampai di sini ya. Terus tadi sekarang untuk pelajaran yang bahasa Indonesia tentang ide pokok. Udah enggak asing lagi ya ide pokok. Dari kelas 4, 5 dan sekarang di kelas 6 ide pokok selalu muncul. Ya, masih ingat nggak ide pokok? Ide pokok atau pikiran pokok. Itu loh yang ada paragraf deduktif, induktif juga, masih ingat nggih? Nggih. Nggih. Nah, baik anak-anak, karena sekarang waktunya juga sudah siang, jadi kalian nanti akan saya share kembali untuk video pembelajarannya, silahkan dipelajari kembali dan tugas-tugasnya dikerjakan. Sampai di sini masih ada yang ditanyakan? Besok sekolahnya masuk, Bu? Belum.
Oke. Baik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu Guru ingatkan anak-anak, karena ini untuk kondisi di sekitar kita masih seperti ini, tingkat penyebaran COVID-nya juga masih cukup tinggi. Saya mohon kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau bepergian kemana-mana, usahakan pakai masker terus, Jangan lupa cuci tangan, Jaga selalu kebersihan dan kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Ibu akan pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Baiklah, kita berdoa dulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin.